bisa etika 1, etika 2, etika 3 gitu ya, sesuai tanggalnya kamu gitu. Kalau kita bicara etika, sebenarnya kita bicara tentang filsafat ya, yang objeknya moral gitu ya, yang objeknya moral. Moral definisinya adalah kemampuan menerapkan norma sehingga seseorang yang mampu menerapkan norma baik disebut bermoral baik. Artinya kalau kita melihat begini, ada orang yang moralnya baik, ada orang yang moralnya buruk. Orang yang bermoral buruk berarti orang yang dia di dalam berperilaku menerapkan ya norma buruk. Begitu. Tentu pada saat kita bicara norma, ya ada norma baik, norma buruk, ujungnya gitu. Ya. Kemudian apa itu norma? Norma adalah tuntunan perilaku. Nah, tuntunan perilaku itu seperti apa? Ya. Karena ada norma baik, ada norma buruk, maka ada tuntunan perilaku yang itu kalau dilakukan disebut baik, kalau tidak, kalau melakukan yang lainnya mungkin disebut buruk atau biasa saja. Begitu. Oke, gitu ya. Nah, terus kok bisa norma itu disebut baik, disebut buruk, begitu ya? Maka ada yang memberi nilai, gitu. Jadi perilaku itu disebut baik, ya, karena ada yang memberi nilai. Contohnya makan pakai tangan kanan, ya. Kalau dilakukan oleh orang dewasa normal, menurut budaya Jawa itu disebut baik. Kalau makan pakai tangan kiri yang dilakukan oleh orang dewasa normal itu disebut buruk. Ya, ini ingat ya, orangnya dewasa normal Jawa. Menurut budaya Jawa, kalau makan tangan kanan itu disebut baik. Artinya nilai itu bisa berasal dari budaya. Nah, dari kata itu maka kita bisa mengatakan nilai adalah sesuatu yang mewarnai perilaku. Ya, perilaku itu diwarnai hanya dua warna, hitam atau putih. Hitam disebut buruk, putih disebut baik. Nah, pada saat orang Jawa yang berperilaku makan dan dia orang dewasa normal, ya, dan dia menggunakan tangan kanan untuk makan, maka perilakunya itu disebut perilaku yang putih atau baik. Apabila dia menggunakan tangan kiri disebut hitam atau buruk. Ya, jadi kita bisa mengetahui sekarang nilai adalah sesuatu yang mewarnai perilaku. Begitu. Kalau kemudian kita tanya, apakah perilaku itu, gitu ya? Apa perilaku? Perilaku itu segala sesuatu yang dilakukan yang menurunkan norma. Ya, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Oke, itu perilaku. Kalau kemudian kita lihat ya, berapa jenis perilaku manusia, sebanyak kata kerja yang bisa kamu ucapkan, ya. Perilaku itu terkait dengan seluruh aktivitimu
ya yang berhubungan dengan anggota badanmu, ya saat kamu lakukan untuk dirimu sendiri atau saat kamu lakukan untuk di luar dirimu. Di luar dirimu bisa itu manusia, bisa benda hidup, bisa benda mati. Benda hidup itu bisa hewan, binatang. Benda mati itu bisa tanah, air, udara, ya seperti elemennya Avatar, ya. Itu. Ya, perilakumu terhadap dirimu sendiri itu bisa kamu urutkan mulai dari atas rambut sampai bawah telapak kaki. Misalnya terkait rambut, contoh perilaku adalah menyisir. Memang di sana ada tangan, ada rambut, ya. Tapi terkait dengan rambut, menyisir, memotong, mewarnai, mengepang, mengucir, misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi itu perilakumu terkait dengan rambutmu. Meskipun di sana ujung-ujungnya juga dikaitkan dengan perilaku tangan, tapi rambut. Terhadap dahi, mungkin ya, dahi apa ya, dahi apa? Mengernyit ya. Kamu mengernyit. Ya, dahi kan bisa ya mengernyit. Terus dahi kamu apa kan? Memponi itu rambut ya misalnya, tapi menutupi dahi bisa begitu. Itu perilaku. Ya. Terus kalau orang manten itu diukir apa itu ya, dihina apa gitu. Terkait alis bisa kamu warnai, kamu bisa rapikan dan seterusnya. Terkait telinga, mendengarkan. Ya mendengarkan itu kalau mendengarkannya deket-deket itu namanya apa? Orang bisik-bisik kita ikut-ikut mendengarkan dari balik tembok namanya apa ya? Menguping ya gitu ya misalnya. Kalau itu pakai mata namanya mengintip ya gitu ya. Tapi kalau kita tidak menguping kan langsung mendengar begini. Ya begitu. Perilaku dengan telinga seperti itu. Apalagi ya dengan telinga. Ya. Kalau jelas mendengarkan musik kita dengarkan gitu ya. Tapi bisa juga kita dengan musik itu terkait peristiwa mendengar yang menikmati musik. Dan seterusnya sampai ke kaki. Kalau kaki melangkah ya. Tapi melangkah tidak hanya sekedar melangkah. Waktu kamu melangkah keluar dari kamar mandi, pakai satu kaki atau dua kaki, gitu ya. Kanan dulu atau kiri dulu. Sebaliknya juga gitu kalau kita masuk ke kamar mandi. Ya, nah di situ perilaku semua. Yang mana perilaku itu kemudian ternyata tidak sekedar perilaku yang tanpa makna. Perilaku itu diberi warna yang mewarnai nilai, yang warnanya ya itu hanya hitam atau putih. Nah pada saat kita berperilaku dan perilaku itu kemudian diberi warna dan warnanya itu putih, ya misalnya kita makan, kemudian mengambil makanan pakai tangan kanan dan disuapkan ke mulut pakai tangan kanan, begitu. Perilaku itu dikatakan baik, yang memberi nilai budaya, begitu ya. Jadi yang memberi nilai ternyata budaya dan itu disebut baik. Pada saat perilaku ini sudah ditetapkan pakai tangan kanan itu baik menurut budaya Jawa dan kemudian ditulis di dalam sebuah kertas ya, ditulis di kertas dan ditempelkan ya, ditempelkannya di meja makan orang Jawa misalnya gitu ya. Makan pakai tangan kanan baik, makan pakai tangan kiri buruk, ditulis itu ya. Kemudian ditempelkan di meja makan ya. Maka kemudian dijadikan pedoman, otomatis kan itu sudah pedomannya tertulis gitu. Nah pada saat itu sudah jadi pedoman disebut norma. Bahkan norma adalah pedoman perilaku atau tuntunan perilaku. Cuma kalau seperti itu semua ditulis ya, seperti itu ditulis semua penuh dinding kita ya, di meja makan pakai tangan kanan baik, makan pakai tangan kiri buruk, minum pakai tangan kanan baik, minum pakai tangan kiri buruk. Kalau makan tangannya nggak boleh melingkungi piring, nanti dia dianggap serakah gitu ya. Tapi tangan yang kiri harus di belakang, tangan sebelah gitu ya. Di Jawa ada gitu ya, kamu diajarin nggak gitu? Jadi kalau kita makan itu ini piring gitu ya misalnya. Kalau gini itu nggak sopan. Di sopannya kita beli. Pegang sendok
Nggak boleh pegang sendok menjogol poinmu. Megang sendok nggak boleh gini, tapi gini. Seperti itu. Itu semua perilaku. Dan kalau itu ditulis di meja makan kita penuh tulisan-tulisannya begitu. Terus ditulis di mana? Ditulis di dinding. Ya. Dinding apa? Dinding ruang makan. Ya akhirnya penuh, itu ya. Akhirnya ditulis di dinding hatimu. Ya. Artinya sebagai suatu perilaku yang kemudian kamu ketahui dan itu menjadi bagian dari hidup. Nah, pada saat kita berperilakunya itu diberi warna, yang memberi warna budaya dan sudah dibakukan, pada saat sudah dibakukan menjadi tuntunan atau pedoman, maka pedoman itu disebut norma. Sesuai dengan warna yang dimiliki oleh perilaku tadi, yang diberikan pada budaya, dicatkan oleh budaya tadi, maka norma baik, ada norma baik, ada norma buruk. Orang yang berperilaku dengan norma baik disebut bermoral. Begitu. Nah, sampai saat ini kita melihat orang yang mengaktualisasikan dalam kehidupannya, ya, untuk seluruh bagian dari tubuhnya itu memilih norma-norma baik, maka disebut dia bermoral baik. Begitu. Oke, paham sampai sini ya. Nah, orang yang bermoral baik disebut juga berakhlak baik, ya. Sering juga dikatakan juga beretika baik, begitu. Oke. Nah, pada saat kita sudah memahami moral, ya, maka moral ini dikaji. Ya, kalau kajian moral ini menggunakan filsafat, maka disebut filsafat moral. Begitu. Nah, filsafat moral nama lainnya etika. Tapi pada saat perilaku ya manusia, ya, ini yang tadi disebut moral yang baik atau buruk, ya, kita anggap saja pokoknya dia berperilaku yang oleh masyarakat disebut baik atau buruk, gitu saja. Dan kajian ini dikaji tidak oleh filsafat, dikaji sebagai sebuah kenyataan alamiah yang terindra. Orang berperilaku makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri. Kalau kanan disebut baik, kiri disebut buruk. Ya, dikaji secara alamiah sebagai sebuah kenyataan perilaku manusia. Itu dikaji dalam ilmu. Namanya ilmu perilaku, bukan ilmu kenyataan perilaku masyarakat. Kajian ini disebut dengan ilmu sosial. Yang artinya kajian tentang perilaku manusia dilihat apa adanya itu dikaji dalam ilmu sosial. Kalau kajiannya itu secara filsafat, ya tadi ya, perilaku moral ini disebut filsafat moral, nama lainnya etika. Sehingga kita berbeda mengkaji kenyataan manusia dalam konteks kajian, tingkat kajian. Pada kajian itu sebagai sebuah peristiwa apa adanya, disebut kajiannya ilmu, maka ilmunya disebut ilmu sosial. Kalau kajian disebut dalam kajiannya itu pada tingkat filsafat, namanya filsafat moral, disebut etika. Gitu ya. Nah, di sini kita sekarang. Cuma etika kemudian tidak berhenti mengkaji tentang perilaku manusia, ya, seperti ilmu. Kalau ilmu tadi hanya melihat orang itu makan pakai tangan kanan baik, makan pakai tangan kiri buruk, gitu saja. Kalau orang itu tidak punya tangan kanan, ya makan pakai tangan kiri. Apakah ilmu sosial mengatakan itu baik atau buruk, gitu ya? Maka ilmu sosial akan melihat kenyataan di masyarakat. Oh, ternyata boleh kalau makan pakai tangan kiri kalau nggak punya tangan kanan. Cuma seperti itu. Tapi tidak menjustifikasi sebagai perilaku baik atau buruk, tapi sebagai sebuah kenyataan realita. Tapi etika akan berbeda. Pada saat perilaku itu, ya, dia tidak punya tangan kemudian pakai tangan kiri, perilaku itu tetap disebut sebagai perilaku yang baik. Kebaikannya tidak dilandaskan pada alasan realita, tapi karena dia tidak punya tangan.
Bagaimana harus pakai tangan kanan? Apa harus bikin tangan palsu dulu untuk bisa berperilaku baik? Berbeda kan? Nah, inilah perbedaan kajian filsafat dan kajian ilmu. Tentu ilmu tidak berhenti, ya. Filsafat tidak berhenti hanya melihat sebagai sebuah kenyataan itu apa adanya. Dia melihat latar belakang kenapa dia berperilaku seperti itu, sehingga pakai tangan kiri tetap disebut baik. Tapi kalau ilmu akan melihat itu sebagai sebuah realita. Habis dia nggak punya tangan, nggak punya tangan kanan, dia harus pakai tangan kiri. Nggak boleh disebut buruk. Hanya melihat sebagai sebuah kenyataan alam. Nah, pada saat ketika mengkaji suatu perilaku secara filsafati, dia tidak mau, ya, terikat pemahaman konsep, ya, baik buruknya hanya pada apa yang ada. Artinya hanya pada apa yang bisa diindra. Di luar hal yang tidak bisa diindra pun menjadi bagian dari analisisnya. Nah, pada saat seperti ini, ya, maka filsafat akan melihat lebih mendalam atau lebih mendalam dan sedalam-dalamnya di dalam menilai kebenaran suatu perilaku. Sebetulnya tidak hanya perilaku, kalau filsafat memang seperti itu. Jadi kalau ini ujung-ujung sebuah peristiwa dalam kehidupan ini, maka ada ujung paling kiri disebut buruk, ujung paling kanan disebut baik. Ya, etika akan mengajak kepada upaya sejauh mungkin dari keburukan. Ya, jadi mengurangi keburukan sebanyak mungkin. Mengurangi keburukan. Mengurangi berarti meminimalkan. Maka konsep ini disebut konsep minus malum, meminimalkan keburukan. Tapi kalau mengajak kepada kebaikan yang sebanyak mungkin, banyak maksimal, maka ini nanti disebut konsep maksimal. Ini termasuk prinsip-prinsip etik, ya. Tapi bukan prinsip etik klasik yang 4 itu, ya. Disebut juga teori etika. Artinya di dalam kehidupan ini kita tidak lagi dalam konsep etik dibakukan, ya, hanya dengan hal-hal yang nampak secara lahiriah seperti yang dituntunkan oleh norma. Norma kan baku, ya. Tapi kita lebih dari itu, karena kemudian kita mengkaji hal di luar dari apa yang terduga. Nah, pada saat seperti itu perilaku kita, saat kita itu mau menganalisis suatu moral, ya, dan moral yang kita coba analisis itu secara filsafati, maka kita tidak mungkin hanya melihat perilaku dari orang itu yang terlihat maupun yang terdengar. Kan perilaku nggak mungkin teraba, ya, kecuali orang buta. Orang buta ingin melihat orang itu makan atau tidak, gitu ya. Mungkin dia dengan mendengar, gitu ya, lodak-lodak, atau dia pegang tangannya orang yang makan itu, pegang sendok, kemudian sendoknya ada nasinya dimek-mek, kemudian sulit, gitu ya. Maka perilaku makan tentu terdengar dan yang terlihat ataupun yang terdengar, begitu ya. Nah, ternyata etika tidak mau hanya, ya, mengkaji suatu perilaku itu disebut baik atau buruk berdasarkan informasi yang terlihat maupun yang terdengar saja. Ya, dia tentu harus mengeksplorasi mengapa dia berperilaku seperti itu. Nah, kajian inilah yang membedakan kenapa filsafat berbeda dengan ilmu. Pada saat dia mengkaji di luar dari apa yang ada, dan kalau itu kajian itu saya lakukan, maka saya disebut apa, ya, ngerasani, ya, kalau itu perilaku orang. Ya, benar. Kalau berdua namanya menggosip, ya. Atau kalau bertiga disebut sama menggosip, ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh etisis atau filosof, itu tidak disebut menggosip, disebut mengkritisi. Bahasanya berbeda.
Kenapa kok disebut mengkritisi? Ya ini tapi bukan kritikus jalanan ini ya. Jadi kita mengkritisi suatu perilaku ya, yang kemudian di dalam kita mengkritisi itu tidak lagi hanya terikat pada apa yang ada ya, karena yang memiliki fungsi kritis, ingat ya, memiliki fungsi kritis itu filsafat. Istilahnya seolah-olah filsafat itu menghakimi, berperilaku kritis itu merupakan ciri khasnya filsafat. Jadi salah satu fungsi filsafat adalah kemampuannya dia untuk melakukan analisis secara kritis. Nah pada saat dia mengkritisi, ya, maka dia menggunakan apa? Alat untuk mengkritisi. Kalau tangan memegang ballpoint, ya, disebut menulis. Ya toh? Maka untuk menulis kamu memerlukan tangan, kan begitu ya. Nah untuk mengkritisi memerlukan apa? Memerlukan otak. Itu saja. Karena nggak ada yang lain. Mata hanya untuk melihat objek, telinga untuk mendengar objek, tapi kemudian semua informasi ini masuk ke otak untuk kemudian dilakukan oleh otak. Otaknya melakukan apa tadi? Mengkritisi. Kalau 2 tambah 2 berapa? Kalikan 2 itu namanya otak melakukan apa? Namanya berpikir. Sekedar itu saja. Mengkritisi lebih dari itu. Jadi pada saat kita melihat otak, dia itu memiliki fungsi. Kalau kamu tangan itu memegang pulpen nanti disebut menulis. Kalau memegang sendok nanti disebut makan. Kalau memegang kuas nanti disebut melukis. Memegang pisau nanti disebut mengiris. Nah kalau itu perilakunya otak, ya, pada saat dia melakukan analisisnya sederhana disebut berpikir. Kalau analisisnya kompleks disebut mengkritisi. Kalau tidak hanya sekedar untuk menyimpan disebut memori. Begitu ya. Jadi otak itu bisa bekerja, kerjanya seperti ini tadi. Oke, maka apakah kamu tidak berakal? Maksudnya tidak berotak. Itu yang kamu gunakan otak itu untuk menyimpan informasi tidak? Kamu gunakan untuk berpikir tidak? Kamu gunakan untuk berfilsafat tidak? Jadi saya buat sendiri supaya kamu bisa membedakan letak berpikir dan mengkritisi. Karena orang berpikir akan menghasilkan ilmu, orang mengkritisi akan menghasilkan filsafat. Nah, fungsi kritis itu dimiliki oleh filsafat. Pada saat kita itu mengkritisi perilaku seseorang, yang kita kritisi itu aspek moral, maka orang itu disebut berfilsafat moral. Siapa? Orang yang mengkritisi. Jadi pada saat saya mengkritisi perilaku mahasiswa di sini, saya sedang beretika. Paham ya? Tidak berarti saya itu etikanya buruk salah. Pada saat kita mengatakan etikanya buruk, sebetulnya bermoral dulu. Etika itu adalah fungsi kritis yang kajian objeknya moral. Begitu. Sehingga kalau orang awam mengatakan mengrasani, menggosip, tapi kita mengatakan itu sedang beretika. Tentu tidak berhenti sedang beretika. Karena kalau kita berpikir 2 tambah 2 hasilnya 4, tapi kalau mengkritisi dengan konsep tadi yang dikritisi adalah moral atau sedang beretika, produknya adalah nasihat. Gitu. Misalnya mahasiswa di sini sudah berperilaku baik, mendengarkan, mencatat, gitu yang serius memperhatikan. Ya, dan saya kemudian mengkritisi secara filosofis, ya, saya sedang beretika. Kamu sedang berperilaku bermoral. Produk yang saya hasilkan apa pada saat satu mengkritisi atau berfilsafat moral atau sedang beretika? Saya akan mengatakan produknya adalah nasihat. Nah, jadi produk dari etika itu adalah nasihat. Nasihatnya apa? Nasihatnya disebut pernyataan etik, yang biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya.
sepantasnya, sepatutnya, seyogianya, gitu ya. Contohnya, sebaiknya perilaku mahasiswa yang seperti itu dipertahankan. Begitu kan tentunya? Atau sebaiknya perilaku mahasiswa yang seperti itu dirubah supaya guru enggak ada. Sebaiknya perilaku mahasiswa yang baik seperti itu dipertahankan. Nah, cirinya pernyataan etik sebagai produk dari etika yang bunyinya sebaiknya dan seterusnya itu disebut nasihat. Dan nasihat itu kemudian disampaikan pada orang yang dia kritisi, gitu ya. Katakanlah orang itu mahasiswa itu, kemudian saya sampaikan, tolong perilakumu yang baik ini dipertahankan. Sebaiknya kamu berperilaku seperti itu seterusnya. Kalau sedang kuliah, diperhatikan, didengarkan, dicatat, begitu ya. Kemudian apa yang saya nasihatkan ini, ya, dan ini nasihat baik, kamu pakai sebagai pedoman perilaku kamu, pasang di dinding hati, ya kan? Pada saat itu maka menjadi tuntunan perilakumu yang dilahirkan oleh etika. Maka ini disebut norma etika. Kalau yang awal tadi, awalnya dari budaya disebut norma budaya. Artinya yang menilai, memberi nilai baik dulu, ya itu tadi etika. Kalau yang awal tadi budaya. Nah, kalau kita melihat di sini, maka kita akhirnya tahu bahwa nilai yang mewarnai perilaku itu ya bisa berasal dari budaya, bisa berasal dari etika, tapi bisa juga berasal dari ilmu, bisa juga berasal dari hukum, dan yang paling tinggi berasal dari agama. Nah, itu yang disebut sumber nilai. Sumber nilai ada 5 tadi, dan sumber dari sumber nilai itu adalah agama. Nah, di sini ada kaitan etika dengan agama ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kita semua ini sekarang hidup di bumi, gitu ya. Dan kita semua mengakui bahwa bumi itu mestinya membuat Tuhan, pasti begitu. Kalau saya mengatakan Tuhan kan general ya. Kira-kira yang membuat agama apa? Kristen. Yang membuat bumi ini Tuhannya agama Kristen atau Tuhannya orang yang agamanya Islam? Bukan cara jenis. Kira-kira Tuhanmu apa Tuhanmu? Ya, berdasarkan agama berarti. Terus berdasarkan kamu Tuhannya apa? Ya, kira-kira Tuhan itu sama atau beda? Yang buat bumi. Harus berpikir loh, jangan terbawa emosi karena saya menggunakan rasio. Logikamu kira-kira Tuhanmu dengan Tuhannya ini sama enggak yang membuat bumi ini? Sama. Gak mungkin ada orang yang bisa berbeda. Yang membuat Tuhanku orang agama Buddha, itu yang membuat Tuhanku. Itu bodoh banget itu anak-anak. Kita secara rasio akan mengatakan yang membuat bumi, yang membuat matahari itu Tuhan, dan Tuhannya semua orang itu sama. Nggak mungkin yang buat Tuhan beda-beda. Bareng-bareng yuk kita bikin bumi, ya. Terus nanti aku ya Tuhan Yesus misalnya, nanti orang Kristen mengatakan yang bikin Tuhan Yesus berkontribusi dalam membuat bumi. Nah, kan gitu. Yang membuat matahari, yang membuat galaksi, itu bingung gini ya. Nah, jadi sebetulnya diskusi tentang agama itu hanya godaan setan bagi orang yang kemudian mempertahankan konsep-konsep ketuhanan. Yang terjadi sebetulnya apa kalau orang berbeda agama? Dia di dalam ya mengkonsep Tuhan, gitu ya, itu berbeda. Kok bisa terjadi perbedaan? Itu godaan setan. Maka untuk itu PR bagi yang beragama ya. Tentu saya beragama juga adalah sebetulnya konsep Tuhan yang benar itu siapa? Yang seperti apa? Nah, jarang orang beragama membanding-bandingkan ini. Nah, kalau kamu bisa mengetahui ini, enak sekali hidup itu, itu apa susah. Kalau orang itu berbeda agama, ya sudah takdiri dari ekor itu. Hidup agama sana mengatakan kalau tidak masuk neraka, ya sudah terserah.
Kita besok mati, setelah mati nanti akan tahu siapa yang masuk neraka, masuk surga. Ini wis kabeh. Ya. Maka untuk itu kebenaran hakiki terkait tentang agama harusnya mutlak kamu peroleh sekarang. Ya, ingat tuh ya. Nah, saya Islam, saya mungkin dalam konsep ini kemudian muji-muji bahasa Indonesia. Tapi logika histori, ya histori ya, saya bicara tentang, karena ini filsafat agama. Islam itu merupakan agama samawi yang paling akhir. Setelah Islam nggak ada lagi agama samawi. Sebelumnya ada Isa, pasti itu urutannya sudah jelas. Habis sebelum Isa kemudian ada Musa. Bersama dengan Musa ada Yahya, ya dan seterusnya. Musa bawa Taurat, Isa bawa Injil, Muhammad bawa Quran. Itu sudah menjadi suatu konsep histori. Di dalam proses perkembangannya kemudian waktu hidup di masyarakat terjadi proses-proses perubahan dan seterusnya. Nah, ini perkembangan sejarah keberagaman. Tapi kita semua nggak perlu takut ya, kita semua itu sudah lahir dari keturunannya orang baik. Dari Nabi Adam kebetulan banyak, kemudian ada yang dolim, ada yang merusak, kotor, macam-macam. Diutus Nabi Nuh, ya. Setelah Nabi Nuh diutus, kemudian dibikin karena ada yang maksiat, toh hancur semua manusia, mati pada zamannya Nabi Nuh. Mati semua loh ya, kecuali yang beriman. Jadi kita sudah keturunannya orang yang baik sebetulnya. Habis itu Nabi Nuh berkembang lagi sampai sekarang. Jadi kita sudah yakin berasal dari orang yang keturunannya itu benar. Jadi nggak perlu takut. Sekarang PR-mu sebetulnya kalau di kedokteran ini simple sekali. Oke, etika dikaitkan dengan sumber nilai yang paling tinggi adalah agama. Oke, kemudian di bawahnya semua ini sama, nggak ada yang lebih tinggi. Kenapa? Itu sudah merupakan turunan saja. Kalau etika menghasilkan nilai berdasarkan kerja otak. Yang otak itu bekerja secara kritis. Kekritisannya, ya, kekritisannya itu tetap dipengaruhi oleh konsep-konsep budaya. Maka etika tetap tidak bisa memiliki kemutlakan kebenaran. Ya, kira-kira kalau kita di Amerika, gitu ya, misalnya begitu ya. Di sana makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri biasa saja kan? Sehingga tidak akan pernah mengatakan dalam konsep etik bahwasanya makan pakai tangan kanan itu lebih baik dibandingkan makan pakai tangan kiri. Misalnya begitu. Jadi pada saat itu pedoman dia adalah budaya. Tapi apakah agama begitu? Terserah. Pak agama bagaimana itu? Tidak tahu. Masing-masing agama akan membuat tuntunan. Tapi kolaborasi tuntunan agama ke bawah ini nanti harus dipakai. Kenapa kok begitu? Nanti kita mencari kebenaran-kebenaran atau tingkat-tingkat kebenaran. Nah, dari sini kita sekarang tahu bahwasanya etika, ya, itu berusaha mencapai kebenaran setinggi mungkin. Yang itu, ya, pada saat dia berupaya ke sana maka perbuatannya itu disebut upaya baik. Kebaikan yang semaksimal mungkin untuk memperoleh tepat kepada kebenaran itu disebut upaya-upaya maksimal. Menjauhi keburukan disebut minus malu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan etika kedokteran, ya, pada saat kita menghadapi pasien darurat, pokoknya kita lakukan semaksimal mungkin karena kita berhubungan dengan manusia, upaya mempertahankan kehidupannya dia. Maksudnya kan begitu. Dan upaya mencegah supaya kondisi buruknya saat ini jangan memburuk, tapi menuju ke arah yang lebih baik. Kan maksudnya begitu. Maka kita di situ menggunakan prinsip, ya, kalau segera, kalau bahasanya darurat, maka upaya kita dominankan di sana adalah konsep minus malu. Sesedikit mungkin keburukan itu terjadi pada pasien itu. Kita upayakan yang buruk itu sedikit. Dan apa yang kita lakukan, kita upayakan semaksimal mungkin menghasilkan kebaikan. Begitu. Kan gitu ya. Nah, ini hasil kerja otak waktu kita berperilaku terhadap pasien dalam kondisi darurat. Apakah itu sesuai tuntunan agama? Sesuai pasti, gitu ya. Untuk hal-hal yang seperti ini hampir-hampir, ya, agama membackup semua.
untuk konsep-konsep kebahagiaan, perilaku pada manusia. Yang perilaku ini disebut manusiawi, gitu ya. Maka etika memang bagian dari ilmu humanisme tentang kemanusiaan. Jadi tentang ilmu perikemanusiaan. Jadi sebenarnya bukan konsep ilmu ya, lebih ke filsafat etika, filsafat. Oke, sampai sini paham? Dan diikat dulu videonya.